Jika ingin serius menjadikan ternak ayam kampung sebagai bisnis, apa itu? Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan ada 5 tips ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini Om Kupluk channel ini akan berbagi tips atau kiat ya, yang bisa teman-teman praktekkan jika ingin serius menjadikan ternak ayam kampung sebagai bisnis. Oke teman-teman, apa itu? Nah, pada kesempatan ini saya akan bagikan ada 5 tips ya. Jadi 5 tips ini mungkin bisa atau direkomendasikan untuk teman-teman praktekkan. Teman-teman praktekkan ketika ingin menjadikan ternak ayam kampung itu sebagai bisnis. Oke, apa aja itu? Nah, oke, yang pertama adalah pertama kita mulai dengan populasi kecil. Jadi teman-teman, kenapa harus memulai dengan populasi kecil? Misalnya kita mulai dengan tahap seleksi induk atau parent stock ya, induk dan jantannya. Contohnya gini, teman-teman yang memang ingin menjadikan ini sebagai bisnis dan menguntungkan, itu bisa memulai dengan membeli satu kotak atau satu box. Satu box itu isinya itu ada yang 100 DOC, ada yang 104, 102, macam-macam. Nah, teman-teman itu bisa seleksi dan seleksi indukan itu entah dari jenis apapun. Yang jelas teman-teman memilih berdasarkan standar-standar tertentu. Untuk jenisnya bebas, mau ayam kampung apa. Yang jelas teman-teman seleksi yang terbaik ya, yang terbaik misalnya dari postur tubuh tinggi, besar, badan besar, dan bentuk tubuhnya ideal, bobotnya itu dipertimbangkan supaya bisa menjadi parent stock atau stok indukan dan pejantan yang ideal, sehingga bisa menghasilkan DOC atau anakan atau generasi yang terbaik. Kenapa perlu diseleksi seperti itu teman-teman? Karena ketika kita misalnya ingin menghasilkan daging, misalnya kita ingin menghasilkan ayam pedaging, itu kita butuh generasi atau DOC yang berkualitas, postur tubuhnya bagus, sehingga dia cepat besar teman-teman. Jadi ketika pakan, misalnya nih, ketika pakan berkualitas tapi tidak dibarengi dengan kualitas bibit yang bagus, itu juga akan sulit mengejar namanya kata untung. Misalnya atau sebaliknya, bibit bagus tapi pakan kurang bagus, itu juga akan terseok-seok teman-teman, mengejar yang namanya keuntungan. Jadi itu harus balance atau harus imbang ya, harus imbang. Oleh karena itu, kenapa harus dipadukan dengan benar-benar teliti pada awal itu ya, karena kita kan mencari untung ya. Jadi memang harus secara detail dan harus selektif dalam menentukan parent stocknya. Kemudian tahap selanjutnya adalah usahakan agar cetak DOC itu kita cetak sendiri ya. Jadi DOC itu sebisa mungkin dicetak sendiri. Dari 100 ekor itu yang kita beli dalam satu box, itu nanti diseleksi, misalnya yang akhirnya terseleksi 20 atau 30 ekor atau 50 ekor aja, dengan perbandingan misalnya dalam perbandingan per koloninya itu 1 jantan 5 betina. Jadi teman-teman bisa padukan dalam satu kandang untuk bisa menghasilkan telur yang fertil. Itu di komposisinya adalah 1:5 yang direkomendasikan seperti itu. Nah, otomatis kualitas fertilitasnya juga bagus dan tidak terlalu padat ya, tidak terlalu kanibal. Misalnya dapat ayamnya agresif, kalau misalnya terlalu sedikit 1:3 itu rentan teman-teman, apalagi dalam satu kandang itu populasinya banyak. Nah, oke teman-teman, nah usahakan DOC itu dicetak sendiri. Dengan cara seperti itu kita akan udah memangkas yang namanya biaya pembelian DOC yang biasanya itu harganya 10.000, 11 sampai 12.000 tergantung daerah masing-masing. Ketika sudah memangkas itu, otomatis kita tinggal berpikir tentang pakannya. Nah, ketika sudah jelas
tahap ketiga adalah arah bisnisnya itu harus jelas. Nah, ini arah bisnis itu sebenarnya ini tempatnya di bagian awal ya teman-teman. Arah bisnis itu harus jelas dulu di awal. Ini kita mau produksi atau mau mana yang kita menjadikan bisnis? Apakah produksi telur, menjual telur fertil, atau menjual DOC, ataukah menghasilkan daging? Nah, ketika sudah kita tahu arahnya, otomatis ya misalnya nih kita menentukan parent stock pun tahu bahwa kalau misalnya kita ingin menghasilkan telur, kita cari telur bibit atau jenis ayam yang juga mampu menghasilkan banyak telur dan tetap menjaga mempertimbangkan kualitasnya. Nah, kalau misalnya menghasilkan daging, otomatis kita cari parent stock yang postur tubuhnya bagus dan tentunya tetap yang banyak produksi telurnya supaya lebih banyak potensi untung yang bisa didapatkan. Jadi itu harus sejalan teman-teman. Nah, setelah arah bisnis itu jelas, otomatis kita akan berpikir tentang pakan. Pakan itu setelah kita memangkas DOC, biaya DOC, selanjutnya masuk ke pakan. Jadi fokus utamanya di pakan teman-teman. Sebenarnya ketika sudah kita mengatasi yang namanya pembelian pakan DOC, itu sudah untung ketika kita sudah atasin itu. Tapi masih tipis teman-teman, masih tipis. Untuk hitung-hitungannya nanti next time kita bahas. Yang jelas pakannya itu kalau misalnya mau lebih tebal, lebih padat untungnya, itu gunakan pakan alternatif ya teman-teman. Pakan alternatif dengan catatan pakan alternatif yang kita buat semirip mungkin dengan komposisi pakan pabrikan. Jadi dalam pakan pabrikan itu kan ada tuh di bungkusnya atau dimanapun itu kita bisa dapatkan komposisinya, misalnya serat berapa persen, energinya berapa persen, kalorinya berapa persen, ya dan lain-lain seperti itu. Teman-teman bisa sesuaikan di situ. Yang jelas agak mirip-mirip, jangan terlalu jauh. Kalau misalnya dan komposisi persentasenya juga harus mirip teman-teman, supaya dia tidak terlalu jauh gitu ininya, senjangannya, senggangnya gitu. Akhirnya yang bisa berdampak kalau misalnya terlalu jauh ya ayam kita bukannya untung, bisnis kita bukannya untung malah rugi karena terlalu lama masa pembesarannya seperti itu. Atau bisa juga meniru komposisi pakan konsentrat ya. Konsentrat dan pur itu beda. Konsentrat itu sudah bisa sangat mudah ditiru teman-teman, jadi bisa diikutin itu dengan catatan untuk 1 bulan pertama itu tetap harus full pabrikan. Itu bisa macam-macam lah, yang mana yang teman-teman mau pakai, ada BR11 ada dan lain-lain lah. Teman-teman bisa pakai. Yang jelas 1 bulan itu harus full supaya karena kita mengejar supaya pertumbuhan DOC ini cepat. Dengan dia bisa tumbuh cepat dan lepas masa brooding, otomatis potensi kematiannya juga kecil. Ketika sudah lewat masa rentan itu, masa brooding 1 sampai 3 minggu, nah udah teman-teman tinggal memikirkan pembesaran dan tinggal menjaga kualitas kandangnya dan juga pakannya. Kalau itu sudah aman teman-teman, insya Allah teman-teman itu bisa untung lah kalau ternak ayam. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya juga adalah pasarkan sendiri teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih mengandalkan tengkulak, apalagi populasinya sedikit aja, itu saya sarankan mulai berpikir ya, kita harus lebih mau bekerja keras sedikit untuk mencari pasar atau mencari pembeli dari ayam-ayam kita. Karena apa? Tengkulak itu otomatis dia akan mencari laba besar dari setiap transaksinya. Nah, itu tidak salah karena memang pekerjaannya teman-teman. Ketika kita menggunakan jasa mereka untuk mengambil, otomatis kita sudah kehilangan misalnya 20 sampai 30 ribu. Bayangkan itu misalnya teman-teman ambil ditambah dengan biaya produksi, otomatis lebih besar laba yang bisa kita peroleh teman-teman dengan pemangkasan yang ada di tahap-tahap awal tadi. Jadi gini,
Kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa ternak ayam kampung itu berat atau tidak untung, itu sebenarnya tergantung kita, tergantung bagaimana cara kita memanage atau menjadikan ini sebagai bisnis. Kita masih mau berpikir atau masih mau berusaha, dan jangan pernah berhenti belajar. Kalau misalnya itu teman-teman lakukan, pasti bisa untung teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berinovasi.